Secara detail orang tua dari Kusumawati menjelaskan terkait gejala-gejala yang dialami oleh anaknya sebelum kematian itu tiba. Setiap kejanggalan yang terjadi saat itu, JK dan kedua orang tuanya sudah merasakan hal yang aneh semenjak Wati sering dibawa ke tempat dari salah seorang perias pengantin suruhan dari kedua orang tua Bagus. Kami sebenarnya sudah menaruh rasa curiga semenjak Wati sering memakan melati di tiap pagi, siang, dan sore. Pasalnya setiap kali kami menghidangkan makanan, dia selalu menolak dan memaki-maki kami dengan perkataan yang sangat menyakitkan. Terlihat jelas raut wajah keseriusan yang ditampakkan oleh kedua orang tua Wati dan juga JK saat menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang menimpa kepada Wati sebelum kematiannya. Mereka menceritakan begitu emosional, sampai-sampai air mata tidak terasa menetes begitu saja karena tidak ada tanggapan dari keluarga Bagus perihal kematian anaknya itu. Bukan hanya itu saja, mereka juga akhirnya diasingkan semenjak Wati meninggal dunia. Keluarga Bagus tidak memberikan apapun kepada keluarganya dan bahkan tidak pernah lagi menengok ke rumahnya semenjak tragedi memilukan itu terjadi. Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat memahami apa yang dirasakan oleh kedua orang tua Wati dan juga JK. Ketidakterimaan yang begitu meledak saat kematian misterius yang menimpa Wati masih menjadi pertanyaan besar. Karena itulah mereka akhirnya mempercayai dengan jelas bahwa hal ini dikarenakan keterkaitan benda-benda yang diberikan si perias pengantin itu kepada Wati sebelum kematian menjemputnya. Sama seperti cerita-cerita warga yang lain yang anak perempuannya menjadi korban. Mereka semua mengalami hal yang sama seperti Wati. Namun apa daya, mereka semua tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengungkapkan kebohongan dan kebengisan dari keluarga Bagus terkait dengan praktik ilmu hitam yang dijalankan oleh keluarga besarnya dengan bantuan dari demit pengantin yang disebut-sebut sebagai sosok pembantu dari proses pesugihan yang dilakukan. Lantas, apakah ibu dan bapak tahu di mana rumah perias pengantin itu? Tanya Pak Sumardi. Namun keduanya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak mengetahui atau bahkan diberitahu oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari korban keluarga Bagus tersebut. Keberadaan dari si perias pengantin itu masih menjadi misteri. Tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya kecuali hanya keluarga dari Bagus dan orang-orang yang nantinya akan dijadikan tumbal. Kami tidak mengetahui tempatnya. Kalaupun kami tahu, kami sudah membakar jasadnya menjadi abu karena dosa besar yang diperbuatnya. Ucap bapak dari Kusumawati ini. Pak Sumardi dan Bu Sumi saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka sudah cukup tahu terkait informasi akan kematian misterius yang terjadi pada setiap para pengantin yang meninggal tepat di hari pernikahannya atau berada di antaranya. Nanti jika ada yang mau menikah bisa tolong hubungi kami dulu tidak? Tanya Ibu Sumi. Sebentar lagi bulan nikah, Bu. Pasti ada beberapa dari mereka yang memakai jasa perias pengantin itu. Jelas orang tua dari Kusumawati. Dan memang benar, sebentar lagi akan memasuki bulan nikah. Bulan di mana orang-orang akan berebut untuk menggunakan jasa perias pengantin tersebut. Biasanya orang-orang yang menggunakan jasa perias pengantin yang dimaksud mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena itulah sebagian orang memang ingin menjadikan bulan nikah sebagai momentum pernikahannya. Mereka tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan pengeluaran. Karena untuk jasa perias pengantin yang dijajakan oleh keluarga Bagus termasuk jasa pengantin yang paling murah, namun memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pak Sumardi dan Bu Sumi akhirnya meminta izin untuk berpamitan. Keduanya juga kembali menyampaikan rasa duka yang begitu dalam terkait 1 tahun kematian dari seorang gadis yang baik hati bernama Kusumawati. Pak Sumardi, Bu Sumi, bolehkah kami minta tolong? Tanya JK, adik dari almarhumah Kusumawati. Silakan Cah Ganteng. Tolong jangan ada korban seperti Mbak Wati lagi. Tolong bongkar kejahatan dari keluarganya Bagus. Sebenarnya kami bukan orang yang bergerak di bidang itu, Cah Ganteng. Kami berdua hanyalah seorang petugas yang biasa memandikan jenazah yang diutus oleh desa. Jika itu ada orang lain yang mungkin lebih mumpuni dibanding kami. Kalimat itu menjadi penutup. Dari mata JK, Ibu Sumi dan Pak Sumardi menemukan sebuah harapan. Harapan akan terungkapnya kematian yang sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Namun lagi-lagi sebelum Pak Sumardi dan Bu Sumi pamit, orang tua dari Kusumawati memberitahukan hal penting terkait keberadaan dari si perias pengantin menurut laporan para warga. Tunggu sebentar, Bu, Pak. Pak Sumardi dan Bu Sumi terhenti sejenak. Mereka berdua menunggu kalimat selanjutnya yang akan diucapkan oleh bapak dari almarhumah Kusumawati ini. Kalau tidak salah, aku pernah mendengar kabar dari warga sekitar. Jika Bagus akan menikah dengan salah seorang warga dari desa sebelah, mungkin mereka tahu akan tempat tinggal dari tukang perias pengantin tersebut. Lalu, apa yang harus kami lakukan?
Tanya Bu Sumi kepada bapak dari Kusumawati. Maksud saya, mungkin saja pernikahannya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, dan yang aku takutkan wanita tersebut adalah tumbal selanjutnya. Mendengar hal itu, Bu Sumi dan Pak Sumardi hanya mengangguk paham. Mereka berdua memang berniat untuk menghentikan hal tersebut. Namun untuk siapa orang yang mampu menghentikannya, Pak Sumardi dan Bu Sumi akan melakukannya bersama dengan orang-orang yang mumpuni di dalam bidang ini. Sekali lagi saya minta tolong, jangan ada korban yang sama seperti anak saya, pinta dari Bapak Kusumawati. Ibu dan Pak Sumardi pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tua Kusumawati. Terlihat dengan jelas keseriusan dari orang tua Kusumawati sampai-sampai air matanya berjatuhan tak kala mendengarkan kalimat itu, seperti memberikan sebuah arti tersirat bahwa luka mereka belum juga kering dimakan waktu. Mereka semua berharap jika kematian dari Kusumawati dapat terungkap dan si pelaku bisa mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Matahari mulai tenggelam, suasana mendadak menjadi gelap. Orang-orang di desa Tejokromo segera memasuki rumahnya masing-masing. Selama seharian penuh mereka berada di luaran rumah. Akhirnya mereka beristirahat untuk berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing. Besok kita harus ke desa sebelah. Bapak yakin mau ke sana? Jika pelakunya tidak ditemukan, lantas siapa yang akan menghentikannya? Atas kesepakatan dari mereka berdua, akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi desa sebelah pada pagi hari untuk menemui wanita yang nantinya akan dinikahkan oleh Bagus. Namun berbeda di desa sebelah, desa yang ditinggali oleh keluarga Dini. Tampak terlihat seorang wanita yang dikabarkan akan menikah sebentar lagi sedang melakukan gerakan aneh di penghujung maghrib itu. Ia menari-nari di dekat kamarnya sembari menyanyikan lagu yang biasa digunakan untuk menyambut pengantin Jawa pada umumnya. Di saat yang bersamaan, Ibu Sri juga Pak Terjo merasa aneh dengan perilaku anaknya yang tiba-tiba saja berubah. "Duk, kue nong opo toh?" tanya Pak Terjo. Saat Pak Terjo menanyakan hal tersebut, Dini justru tersenyum, lalu tidak lama kemudian dia menundukkan setengah badannya sembari mengatakan, "Aku ini sedang mengalami kebahagiaan. Sebentar lagi bulan pernikahan akan tiba." Pak Terjo dan Bu Sri hanya terdiam saat anaknya mengatakan hal tersebut. Mereka berdua benar-benar tidak mengerti terkait apa yang dikatakan oleh anaknya perihal bulan pernikahan yang dimaksud. "Ibu, ayo ikut aku," ucap Dini sembari menarik tangan ibunya dengan kencang. Tangan Ibu Sri ditarik menuju ke sebuah kamar. Kamar yang terbuat dari anyaman bambu, namun tampak terlihat nyaman itu terdapat satu benda yang sangat berharga menurut Dini saat itu. Dia adalah cermin. Cermin yang berada di meja tempat dirinya merias menjadi sebuah benda yang sangat disenanginya kali ini. "Bu, aku cantik kan?" tanya Dini. Iya Nduk, kamu cantik. Sebentar lagi aku akan dinikahi oleh seorang pria kaya raya, tampan, dan mencintaiku sepenuhnya. Aku tidak sabar ingin melihat pesta pernikahan itu, Bu." "Kamu waras kan, Duk? Kamu gak lagi dipelet atau apa kan? Kok kamu aneh begitu?" tanya Ibu Sri. "Ibu, aku lagi bahagia. Aku lagi senang. Aku lagi merasakan bahwa dunia sedang berpihak kepadaku. Karena itu, aku tidak berhenti untuk menari dan bercermin setiap hari." Ibu Sri yang melihat perubahan perilaku dari Dini hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Entah karena itu adalah sebuah kebahagiaan yang baru saja diungkapkan oleh anaknya, atau ada hal lain yang menjerumuskan anaknya menjadi seperti itu. "Sudah, Duk, sebentar lagi maghrib. Gak baik bercermin kalau maghrib tiba. Ayo kita sholat bareng-bareng." Namun Dini tidak mengindahkan perkataan ibunya. Ia tetap bercermin dan tersenyum dengan sendirinya sembari memuji-muji kecantikan wajahnya yang tidak tertandingi oleh wanita-wanita lain di desanya. Setelah memerintahkan anaknya, Ibu Sri keluar dari kamar dan langsung mengambil air wudhu di kamar mandi. Namun entah mengapa, Ibu Sri merasa ada yang tidak beres dengan perilaku anaknya yang baru-baru ini terjadi. Tidak seperti biasanya, Dini tidak pernah melakukan hal tersebut. Ia bahkan selalu menuruti apa yang menjadi kemauannya, terlebih lagi jika melakukan sholat berjamaah. Wajar saja jika mungkin dirinya akan lepas lajang. Banyak sekali hal-hal menarik yang akan didapatkan tak kalah seorang wanita jika ingin menikah. Ibu Sri mencoba untuk menyambut semua perilaku anaknya dengan berpikiran baik. Setibanya di kamar mandi, Ibu Sri segera berwudu.
Di hadapannya sudah berdiri sebuah kendi berukuran besar yang sengaja diletakkan di dekat bak mandi dengan tingginya dibantu oleh sebuah dudukan yang sudah dibuat sebelumnya menyerupai kursi. Setiap kali dirinya sedang menengadahkan kedua tangannya untuk mengambil air yang keluar dari kendi, Ibu Sri selalu mendapatkan bunga melati di dalamnya. Loh, kok ada melatinya? Ibu Sri kemudian membuang air tersebut dan kembali menengadahkan tangannya ke arah mulut kendi untuk mengambil air untuk kedua kalinya. Namun tetap saja, tiap kali air itu keluar dari dalam kendi, air itu membawa bunga melati. Sampai-sampai di lantai kamar mandinya sudah penuh dengan bunga melati yang entah dari mana asalnya. Ini melati dari mana? Karena penasaran, Ibu Sri pun memeriksa bagian di dalam kendi. Ia hanya ingin tahu siapa yang meletakkan bunga melati di dalam kendi tersebut. Awalnya Ibu Sri meletakkan tangan kanannya ke dalam kendi tersebut. Akan tetapi tangannya malah mendapati benda aneh yang berada di dalamnya. Ia seperti memegang sebuah benda yang halus dengan ukuran panjang seperti rambut. Ah, apa ini? Ibu Sri pun mengangkat tangannya dan benar saja. Ada beberapa helai rambut yang sudah menempel ke jari jemarinya. Rasa penasaran Ibu Sri kini semakin besar. Untuk kedua kalinya Ibu Sri kembali memasukkan tangan kanannya ke dalam kendi yang berukuran besar itu. Saat tangan kanannya kembali meraba ke bagian sisi yang lain, Ibu Sri mendapati benda yang aneh yang berada di dalamnya. Ia merasa seperti sedang memegangi sebuah wajah lengkap dengan bagian mulut, mata, hidung, dan telinga. Saat dimana dirinya memegangi bagian mulut, ia benar-benar meyakini jika mulut yang ia pegang dalam keadaan sedang menganga. Hawa merinding langsung menyerang ke seluruh bagian tubuh Ibu Sri. Ia tampak tidak percaya jika di dalam kendinya terdapat kepala manusia. Karena dia tidak percaya, Ibu Sri kembali mengangkat tangannya kembali. Ia sejenak menghela nafas sembari memperhatikan keadaan sekitar kamar mandi. Dirasa sudah siap, Ibu Sri pun kembali memasukkan tangannya ke dalam kendi dengan kedua kaki yang sudah berjinjit untuk memasukkan tangannya kembali. Dan saat tangannya memeriksa seluruh bagian kendi, Ibu Sri kembali mendapati hal yang sama. Ia menyentuh sebuah benda layaknya kepala manusia dengan rambut yang memenuhi sebagian dari kendi besarnya tersebut. Lalu rasa penasarannya kembali ia arahkan untuk meraba ke bagian wajah. Dengan memejamkan kedua matanya, tangan Bu Sri kemudian meraba satu persatu bagian wajah dari bagian mata, telinga, hidung, dan terakhir adalah bagian mulut. Masih dalam kondisi yang sama. Mulut yang ia pegang dalam keadaan menganga itu, ia pikir ini hanyalah halusinasi saja. Karena jika memang itu adalah sungguh-sungguh kepala manusia, tentunya bagian mulutnya akan tertutup di saat jari jemarinya menyentuh ke bagian yang sama. Akan tetapi saat kedua kalinya Ibu Sri menyentuh ke bagian mulut, tiba-tiba saja kedua tangannya merasakan ada yang berbeda. Di saat dimana dirinya bisa menyentuh bagian lain di mulut tersebut seperti gigi dan yang lainnya, tiba-tiba bagian mulutnya menutup dengan sendirinya. Ibu Sri pun sontak terkejut. Saking terkejutnya, tangannya masih tersangkut di dalam kendi besar itu hingga membuat dirinya dan juga kendi tersebut terjatuh secara bersamaan. Ibu Sri kemudian tertimpa kendi tersebut hingga membuat dirinya terjatuh pingsan di dalam kamar mandi. Keributan itu membuat Pak Tejo dan juga Dini langsung menuju kamar mandi. Saat dimana dirinya sudah berada di kamar mandi, raut wajah mereka berubah seketika. Yang dilihatnya sekarang adalah tubuh Ibu Sri yang sudah tergeletak di kamar mandi bersamaan dengan reruntuhan kendi yang telah hancur porak-poranda. Kemudian tubuh Ibu Sri dibawa menuju kamar. Bagian kepalanya mendapatkan perawatan khusus karena terdapat luka memar. Pak Terjo dan Dini merawat Ibu Sri, berharap Ibu Sri bisa menceritakan apa yang terjadi sampai-sampai dirinya bisa mengalami tragedi tersebut. 1 jam lamanya mereka menunggu Ibu Sri untuk terbangun, dan akhirnya Ibu Sri siuman dan kembali tersadar. Dia dapat melihat wajah suami dan anaknya dengan jelas. "Alhamdulillah, Ibu sudah sadar," ucap Pak Terjo kepada istrinya. Ibu Sri pun meminta kepada suaminya untuk membangunkan tubuhnya agar bisa bersandar. Sembari menunggu Ibu Sri tersadarkan sepenuhnya, Dini memberikan teh buatannya yang sudah tidak hangat lagi kepada ibunya. Ibu Sri menerima teh tersebut dan langsung meminumnya hanya beberapa teguk saja. Ia pun kemudian memberikan teh tersebut kepada suaminya dan diletakkan kembali ke dekat meja. Tangan kanan Ibu Sri langsung meraba bagian kepalanya. Ia baru ingat jika maghrib tadi dirinya baru saja tertimpa sebuah kendi besar yang berada di dalam kamar mandi.
Oleh karena itulah ia merasa sedikit pening di bagian kepalanya. "Bu, ibu nggak apa-apa kan? Masih sakit nggak, Bu?" tanya Dini kepada ibunya. "Alhamdulillah, ibu baik-baik saja, Nak. Tapi ibu masih takut." "Takut apa, Bu?" "Ibu merasa di rumah ini ada yang nggak beres." Pak Terjo dan Dini hanya terdiam saat Ibu Sri mengatakan hal tersebut. Mereka berdua justru kebingungan dengan asumsi yang tercipta dari Ibu Sri setelah dirinya tertimpa kendi di dalam kamar mandi. "Memangnya tadi pas ibu ke kamar mandi apa yang terjadi?" tanya Pak Terjo. Pertanyaan itu tidak dijawabnya. Ibu Sri lebih memilih untuk membungkam dan tidak ingin mengatakan kepada suaminya. Ia hanya takut jika apa yang terjadi kepada dirinya hanyalah perasaan pribadinya saja. Namun hanya saja dirinya menjadi trauma. Dia mengalami trauma berat dengan bebauan melati yang ada di dalam rumahnya. Pasalnya tiap kali dirinya mencium bebauan melati, Ibu Sri akan mendapati hal-hal yang aneh yang berada di luar kendali dirinya dan di luar kebiasaan yang pernah dirasakannya selama bertahun-tahun berada di rumah itu. 5 hari sebelum pesta pernikahan, mentari kembali bersinar. Seperti biasa, Pak Terjo kembali menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai petani. Kali ini Pak Terjo hanya ditemani oleh Dini. Sedangkan Ibu Sri, dia memilih untuk berada di rumah sendirian semenjak kejadian dirinya tertimpa kendi besar yang ada di dalam kamar mandi. "Bu, ibu di rumah saja nggak apa-apa ya?" ucap Pak Terjo kepada Bu Sri. "Iya Pak, ibu istirahat saja di rumah. Nanti Bapak dan Dini akan pulang cepat ya Bu." Bu Sri pun hanya mengangguk. Semenjak kejadian mengerikan yang menimpa dirinya, Ibu Sri lebih banyak untuk berada di dalam kamar. Sebelum pergi menuju sawah, Dini selalu ingat untuk selalu melakukan lelakon yang diamanatkan oleh Bi Imah kepada dirinya. Dini harus memakan bunga melati dan menyisir rambutnya dengan menggunakan sisir khusus. Kebetulan saat itu pintu kamar sengaja ia buka dengan lebar. Tujuannya agar Pak Terjo memanggilnya, Dini langsung keluar dari kamar tanpa harus membuka pintu terlebih dahulu. Namun tak kala Dini sedang menyisiri rambutnya sembari bercermin, tiba-tiba saja dari cerminnya ia melihat seorang wanita mengenakan pakaian ala pengantin berjalan melewati kamarnya. Sontak saja Dini segera membalikkan badannya dan langsung meletakkan sisir tersebut ke meja rias. Ia perlahan berjalan keluar dari kamar. Di luar kamarnya Dini sudah mendapati Pak Terjo yang sudah duduk di ruang tamu. Karena penasaran, Dini pun bertanya kepada bapaknya. "Pak, tadi ada yang lewatin kamar aku ya Pak?" "Gak ada Kondo, Bapak dari tadi nungguin kamu di sini gak ada yang lewat. Orang ibu kamu juga ada di kamar." Dini hanya terdiam. Ia kembali menengok ke arah belakang yang mana tepatnya berada di sekitaran kamar mandi. Bulu kuduk Dini merinding seketika. Dia merasa ada yang aneh di dalam rumahnya. Entah karena perasaan dirinya saja atau memang ada hal lain. Karena Pak Terjo sudah menunggunya, Dini pun langsung bersiap-siap dan merapikan semua peralatan yang diberikan oleh Bi Imah. Selama Pak Terjo dan Dini berada di sawah, Ibu Sri berada di rumah seorang diri. Dia tidak berani untuk keluar dari kamarnya semenjak kejadian tersebut. Terlebih lagi beberapa kejanggalan aneh yang dirasakannya benar-benar terasa begitu pekat. Dan benar saja, dari luaran kamar Ibu Sri mendengar suara wanita sedang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Tubuh Ibu Sri bergetar saat mendengar suara nyanyian itu. Dia menyadari bahwa di rumahnya hanya dia seorang diri. Pak Terjo dan Dini sedang berada di sawah. Lantas, siapa wanita yang sedang bernyanyi di dalam rumahnya tersebut? Untuk memecahkan rasa penasaran, Ibu Sri pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Dengan jalan yang sedikit tertatih-tatih, Ibu Sri terus melangkah ke arah sumber suara dari nyanyian seorang wanita yang begitu jelas didengarnya. Namun saat dia melewati kamar Dini, ia mendengar suara wanita sedang menyanyikan sebuah kidung. Ibu Sri pun yakin jika sumber dari suara tersebut berasal dari kamar anaknya. Dengan perlahan Ibu Sri membuka pintu kamar Dini dengan tujuan untuk mengintip siapa wanita yang sedang menyanyikan kidung tersebut. Setelah Ibu Sri membuka sedikit pintunya, ia melihat ada orang lain yang tengah berada di belakang kamar Dini. Seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin sedang merias wajah dan menyisir rambutnya. Setelah itu ia memakan bunga melati yang sudah ia sediakan di atas meja rias milik Dini. Wanita itu memakan satu persatu bunga melati sembari menyanyikan sebuah kidung Jawa. Perasaan Ibu Sri kini semakin tidak enak. Ia hanya mengintip dari balik pintu. Ia tidak berani untuk menyapa ataupun masuk ke dalam kamar tersebut.
Ada satu kejanggalan yang membuat Ibu Sri yakin jika wanita yang ia lihat itu bukanlah manusia. Saat wanita itu sedang bercermin, Bu Sri melihat dengan mata kepalanya sendiri jika bayangan yang ada di cermin itu tidak terlihat. Sontak dengan perlahan Ibu Sri pun menutup pintu dan berniat untuk kembali ke dalam kamarnya. Namun saat dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba wanita pengantin itu mengucapkan sesuatu. "Dak mau masuk dulu, Bu?" Jantung Bu Sri langsung berdegup dengan kencang. Dari tangan hingga kaki semuanya langsung gemetaran hingga membuat tubuhnya sulit untuk digerakkan. Ibu Sri menutup dan menundukkan wajahnya ke bawah. Keringat dingin mulai berjatuhan. Ia kembali menguatkan tangannya untuk menutup pintu. Akan tetapi saat pintu ingin ditutup, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu tersebut untuk ditutup. Ibu Sri mulai merasakan hawa merinding yang sangat begitu jelas. Dia merasa jika wanita pengantin itu sudah berada di dekatnya. Dan benar saja, saat Ibu Sri mendongakkan wajahnya ke atas, ia pun terkejut. Saat sosok wanita pengantin dengan wajah yang benar-benar pucat dan kedua matanya yang menghitam sedang menatapnya sambil menahan pintu. Lalu tidak lama kemudian wanita pengantin tersebut mengucapkan sesuatu. "Dak mau masuk dulu toh, Bu?" Sontak Ibu Sri segera melepaskan pintu itu dan berlari ke arah depan rumah. Sementara wanita pengantin tersebut dia pun tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan yang penuh ketakutan dari Ibu Sri. Selanjutnya Ibu Sri menuju ke sawah seperti orang kesetanan. Ia terus berlari hingga menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat Ibu Sri terjatuh, dirinya mendapati seorang wanita dan seorang pria beserta dengan anaknya yang semuanya mengenakan pakaian sangat rapi. Maaf Pak, maaf Bu, maafkan saya," ucap Bu Sri sebelum mengetahui siapa orang-orang yang ia tabrak. Seorang wanita yang ditabrak oleh Bu Sri pun langsung menundukkan badannya sembari memegangi kedua tangan Ibu Sri. "Apa dia sudah datang?" Ibu Sri yang mendengar suara itu langsung terdiam. Suaranya benar-benar sangat dikenali olehnya dan tampak familiar. Saat di mana dirinya mendongakkan kepalanya ke atas, Ibu Sri pun terkejut bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah calon mertua dari Dini, Bunda Melati. "Bunda Melati? Apa dia sudah datang? Siapa yang Bunda maksud?" Bunda Melati tersenyum mendengar kepolosan yang tampak jelas dari wajah Ibu Sri. Dan memang demikian, Ibu Sri tidak mengetahui siapa yang dia maksud. Akhirnya Ibu Sri pun membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Sri. Dia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Sri ketakutan karenanya. "Demit manten." Bunda Melati tersenyum manis kepada Ibu Sri. Bagian pipinya mendadak menjadi merah merona hingga kedua matanya yang awalnya terbuka lebar kini menjadi tertutup. Seperti memberikan sebuah kepalsuan dalam menghidangkan makanan yang ingin ia berikan kepada tamunya. "Jadi itu demit manten?" "Hus, jangan kencang-kencang ngomongnya. Nanti anak saya tahu. Sekarang di mana Dini?" Di hadapannya sudah berdiri seorang pria asing yang belum pernah ia temui. Entah itu siapa, tapi Bu Sri hanya mengenal dua orang yang sekarang ada di hadapannya. Dua orang tersebut adalah Bunda Melati dan juga Bagus. Sedangkan satu pria yang sedari tadi memandangnya dengan pandangan bengis masih berdiri terpaku sembari menghisap rokok kreteknya yang sangat menyerbak itu. Ibu Sri pun berusaha bangkit. Ia tidak mau menampakkan wajah ketakutannya kepada Bagus ataupun orang asing yang ada di hadapannya. Kali ini dia benar-benar diajarkan oleh Bunda Melati untuk berlaku dengan senyum palsu untuk menghindari kecurigaan. Bagus yang awalnya terdiam kini dia menerobos masuk ke dalam. Ia kemudian mencoba untuk memapah langkah Bu Sri yang sudah tertatih-tatih. "Ibu nggak apa-apa kan?" tanya Bagus. "Ibu baik-baik saja nak, terima kasih ya." Bagus memperhatikan luka di bagian kepala Ibu Sri. Ia tahu mungkin semalam tadi calon mertuanya ini mendapatkan sebuah tragedi hingga membuat kepalanya menjadi terluka, sampai-sampai harus ditutupi menggunakan kain perban. Ibu Sri pun mengantarkan mereka semua menuju masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, ketika ada tamu, Ibu Sri langsung buru-buru untuk menuju ke bagian belakang rumahnya. Namun entah kenapa di saat dirinya melewati kamar Dini, Ibu Sri masih merasakan merinding yang sama. Ia masih teringat dengan jelas akan penampakan dari wajah sosok demit manten tersebut. Sejenak Ibu Sri terdiam sembari menatap kamar Dini. Tentu saja hal ini membuat Bagus dan yang lainnya bertanya-tanya. "Bu, ada apa?" tanya Bagus.
Ibu Sri memegang kepalanya. Ia berusaha untuk menolak segala ketakutan dan tekanan yang pernah ia rasakan beberapa hari terakhir ini. Namun berbeda dengan Bunda Melati, ia tampak tersenyum dari kejauhan. Kali ini Bunda Melati benar-benar tahu di mana lokasi tempat demit manten itu berada. Ia kemudian melangkah mendekati Ibu Sri yang masih berdiri mematung di hadapan kamar Dini. Langkahnya tampak anggun hingga membuat Bagus dan seorang pria asing di sebelahnya merasakan ada yang tidak beres dengan cara berjalan dari seorang Bunda Melati. Setibanya di dekat Ibu Sri, Bunda Melati langsung memegangi pundak Bu Sri dan mengatakan sebuah kalimat. "Aku tahu apa yang sedang kau takuti saat ini. Orang Jawa bilang, jika kamu takut akan pantangan, maka kamu juga akan merasakan hal itu." Kalimat itu seperti membuat keyakinan Ibu Sri kembali dengan seketika. Bunda Melati sudah tahu apa yang ditakuti oleh Ibu Sri. Tatapan matanya yang begitu tajam membuat Ibu Sri kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah belakang rumahnya untuk menyiapkan hidangan untuk Bunda Melati dan juga yang lainnya. 5 menit kemudian Ibu Sri kembali ke ruang depan sembari membawakan makanan dan minuman yang nantinya akan dihidangkan untuk Bunda Melati. Akan tetapi dilihat dari cara melangkah yang ia lakukan oleh Bu Sri, tampaknya ia merasa sedikit tertekan. Langkahnya seperti sedikit tergesa-gesa hingga membuat minuman yang ia bawa menjadi tumpah di bagian nampan. Kedua tangannya bergetar seperti menahan rasa takut. Belum lagi dengan kedua matanya yang selalu menunduk ke bagian bawah. Ibu Sri benar-benar merasa ketakutan terhadap sesuatu. "Monggo silakan," ucap Ibu Sri dengan nada yang sangat rendah. Bunda Melati membuka tas yang sudah berada di pangkuannya. Ia kemudian mengambil sebuah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan bunga melati. Baunya yang menyerebak membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menahan risih. Bunda Melati tidak peduli. Cemilannya di waktu pagi haruslah menggunakan bunga melati dan kopi hitam. Bercampur dengan jajanan pasar, serangkaian cemilan yang disiapkan oleh Bunda Melati mengundang perasaan aneh di setiap lubuk hati orang-orang yang melihatnya. Kopi hitam ini seperti jantungku. Sedangkan bunga melati, ia seperti darah yang mengalir ke dalam tubuhku. Aku harus memakan dan minum ini setiap pagi. Bagus tidak heran jika ibunya memang menyukai dua makanan yang aneh tersebut. Sudah sejak lama orang tuanya ini selalu menyajikan hidangan yang berbeda di saat memulai sarapan di pagi hari. Selagi Bunda Melati menyantap hidangan tersebut, Ibu Sri meminta izin untuk pergi ke bagian belakang untuk menuju kamar mandi. Akan tetapi sebelum Ibu Sri bangkit dari duduknya, Bunda Melati tiba-tiba saja menyumpahi Ibu Sri dengan sumpah serapah yang sangat mengerikan. "Jika tidak jiwamu yang terikat, maka sukmamu yang akan terjebak. Tidak sopan sekali dirimu meninggalkan tamu yang sedang menyantap hidangan." Ibu Sri tidak mengindahkan perkataan tersebut. Ia tetap meninggalkan Bunda Melati dan melangkahkan kakinya menuju rumah belakang. Dirinya memang tidak ada urusan penting dengan Bunda Melati. Namun berbeda dengan Bagus. Bagus justru meminta kepada ibunya untuk menarik kembali sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan kepada calon mertuanya itu. "Bunda, aku minta untuk tarik sumpah serapah itu. Ibu Sri kelak akan menjadi mertuaku," jelas Bagus. "Kamu salah, anakku." Bunda Melati kembali menelan kembang melati lalu menyeruput kopi hitam kesukaannya. Sembari menatap kamar Dini, ia sudah tahu letak keberadaan demit manten yang sudah tiba di rumah Ibu Sri itu. "Dia tidak akan lama lagi hidup, nak. Untuk apa dirinya dipertahankan seperti itu?" Saat dimana Bunda Melati masih memperhatikan kamar Dini, tiba-tiba saja pandangan Bagus menuju ke arah yang sama. Dia merasa ada yang aneh dengan kamar calon istrinya tersebut. Dan benar saja, tidak berselang lama pintu kamar Dini terbuka dengan sendirinya. Hawa merinding langsung terasa kuat di tubuh Bagus saat itu juga. Lalu dari dalam kamar tersebut terdengar suara gemerincing gelang dari tangan pengantin yang dibunyikan dengan sengaja. "Bunda, jangan bilang kalau ini adalah..." "Kita tidak akan memiliki ikatan darah kepada siapapun, nak. Terlebih lagi kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Warga desa di sini dan sekitarnya selamanya akan menjadi tumbal." Ketakutan Bagus semakin membesar tak kala suara gemerincing itu sudah dekat dengan keberadaan pintu kamar. Dia sangat yakin sebentar lagi akan ada keluar sosok yang ia ketahui sebelumnya. Sosok yang pernah merasuki dua wanita yang merupakan istri dari Bagus sebelumnya. Dua wanita tersebut bernama Rahayu dan Kusumawati. "Rahayu?" ucap Bagus.
Dari dalam kamar Dini terdengar dengan jelas jari jemari dengan kuku-kukunya yang panjang dan runcing keluar dari bagian daun pintu. Disambut dengan suara gemericik gelang, akhirnya sosok demit pengantin keluar dengan menampakkan wajahnya yang penuh dengan dendam dan kebengisan. Senyuman yang menindas keberadaan Bagus membuat dirinya teringat kembali akan korban pertama dari praktek yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Dia adalah Rahayu. Sosok itu menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sembari tersenyum ke arah Bagus. Sepertinya Bagus adalah salah seorang yang sangat dikenali oleh sosok demit itu. "Kamu tambah cantik, Rahayu," ucap Bunda Melati kepada sosok wanita yang mengenakan pakaian pengantin yang sedang berdiri menatap mereka bertiga di depan pintu. "Bu," ucap Bagus dengan ekspresi penuh ketakutan. Dia tidak percaya selama ini sosok dari Rahayulah yang sering meneror dan menjadi alat serta wadah bagi demit manten. Semuanya dikendalikan penuh oleh Bunda Melati. Sosok demit manten tersebut bergerak ke arah belakang. Sepertinya ada sesuatu yang ia ingin lakukan atas perintah tuannya itu, yaitu Bunda Melati. Berbeda dengan Bagus, dia justru bergerak maju dengan tujuan untuk menghalangi kehendak dari demit manten yang ingin mencelakai Bu Sri. Namun takdir berkata lain. Bunda Melati melarangnya dengan cara mengancam dengan ancaman yang sangat keras. "Sekarang kau boleh memilih siapa yang ingin kau selamatkan kali ini," ucap Bunda Melati. "Tapi Bu, ini sudah kelewat batas." "Tinggal kamu pilih, Dini atau ibunya." Bagus hanya terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk memilih pilihan yang diajukan oleh ibunya. Kejam memang. Dalam kehidupannya Bagus hanya dituntut untuk memilih. Sedangkan kedua orang tuanya dengan seenak jidatnya dia memainkan kehidupan dan kematian seseorang demi ambisi yang diinginkannya pribadi.